Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya rumah-rumah di pegunungan itu rasanya beda banget sama perkampungan nelayan di pinggir pantai? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar pemandangan aja. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana tanah, laut, bahkan cuaca bisa membentuk kita jadi seperti sekarang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa kehidupan di gunung itu rasanya kayak beda dunia banget sama di pesisir? Ini bukan cuma soal kerjaannya apa loh, tapi juga cara mereka ngobrol, tradisinya, bahkan sampai makanannya. Kok bisa beda? Nah, ini teka-teki yang seru banget buat kita pecahin bareng-bareng. Dan ternyata, jawaban dari teka-teki kita ini ada di satu konsep kunci yang fundamental banget. Keragaman sosial budaya. Yup, ini dia benang merah yang bakal nuntun kita di sepanjang pembahasan kali ini. Oke, sebelum kita sambung-sambungin semuanya, kita harus paham dulu dasarnya, ya kan? Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keragaman budaya itu? Yuk, kita bedah bareng-barang. Gampangnya gini deh, keragaman sosial budaya itu artinya ada macam-macam budaya yang tinggal bareng di satu tempat. Coba bayangin kayak mozaik raksasa yang keren banget. Tiap kepingannya, entah itu suku, bahasa, atau tradisi, punya warna dan bentuknya sendiri yang unik. Dan pas digabungin, wah jadi satu gambar utuh yang luar biasa. Nah, di sini nih, kata budaya yang tadinya kedengaran abstrak jadi lebih nyata. Ini tuh soal ya bahasa yang kita pakai ngobrol tiap hari, tradisi yang ada di keluarga kita, kepercayaan kita, sampai musik yang kita dengerin. Semua elemen ini, ya ini dia, kepingan-kepingan puzzle yang ngebentuk identitas budaya sebuah kelompok. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung pembahasannya. Gimana ceritanya sih sepetak tanah, garis pantai, atau jajaran gunung bisa punya peran segede itu dalam ngebentuk diri kita? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jadi, intinya tuh begini, lingkungan fisik tempat kita tinggal, mau itu di gunung, di lembah, atau di pantai, itu salah satu kekuatan paling besar yang ngebentuk cara kita hidup, cara kita mikir, bahkan cara kita bergaul. Tanah tempat kita berpijak itu ibaratnya seniman yang memahat budaya kita. Nah, ini dia contoh paling jelasnya. Coba lihat perbandingannya. Di gunung, orang hidup dari bertani. Otomatis budayanya jadi terikat banget sama siklus tanam, sama musim. Beda banget sama di pesisir. Di sana orang hidup dari laut, jadi nelayan. Budayanya ya jadi budaya maritim yang semuanya tentang laut. Dari sumber daya sampai gaya hidup, semuanya dibentuk sama geografinya. Kelihatan banget kan bolanya? Dan pastinya ini bukan cuma soal gunung lawan pantai ya. Coba deh pikirin kota-kota besar yang jadi kayak panci lebur, tempat semua budaya campur aduk. Atau gimana iklim, panas atau dingin, bisa nentuin baju yang kita pakai, bahkan bentuk rumah kita. Sampai ke sumber daya alam, yang bisa bikin satu daerah kaya raya, sementara daerah lain, enggak. Semuanya itu nyambung loh. Oke, jadi kita udah ngerti gimana perbedaan-perbedaan ini bisa muncul. Sekarang, pertanyaan selanjutnya, dan ini lebih penting lagi. Kenapa ini semua penting? Emangnya apa sih nilainya punya keragaman kayak gini? Wah, manfaatnya itu gede banget. Keragaman ini bukan cuma hiasan doang, tapi benar-benar jadi bensin yang bikin budaya bangsa kita jadi lebih kaya, lebih hidup. Karena ada perbedaan, kita jadi dipaksa buat lebih open-minded, belajar toleransi. Dan yang paling keren, kalau kita bisa jagain ini baik-baik, perbedaan itu justru bukan memecah, tapi malah jadi lem perekat yang bikin kita makin kuat sebagai bangsa. Nah, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan yang paling personal. Buat kita semua, di tengah dunia yang kaya banget sama perbedaan ini, terus peran kita apa? Apa yang bisa kita lakuin? Sikap kita itu bisa dimulai dari 3 langkah yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya besar banget. Pertama, hargai perbedaan. Anggap aja setiap budaya itu harta karun kita bersama. Kedua, tolak diskriminasi. Jangan pernah sekali-kali beda-bedain orang cuma karena latar belakangnya. Dan ketiga, yang paling penting nih, yuk kita sama-sama jaga persatuan. Kita bangun masyarakat yang kuat dan terbuka buat semua orang. Sebagai penutup, ada satu kutipan yang bagus banget buat kita renungkan. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dihargai. Inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Sebuah pengingat kalau mozaik budaya kita yang indah ini adalah anugerah, sesuatu yang harus kita syukuri dan kita jaga sama-sama.